Dalam bab sifat fisik larutan ini, secara umum kita akan membahas tentang bagaimana penambahan zat terlarut itu dapat mempengaruhi sifat fisik suatu larutan. Nah, di bagian ini kita akan membahas bagian pertama dari sifat fisik larutan, yaitu gaya antar molekul dan pembentukan larutan. Larutan ini bisa kita temukan dalam berbagai wujud, baik itu cair, padat, maupun gas. Kata kuncinya, larutan itu merupakan campuran yang homogen. Nah, untuk larutan berwujud cair, ini sudah sangat sering sekali kita temukan. Di antaranya ada larutan gula, larutan garam, dan berbagai jenis larutan yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun di laboratorium. Sedangkan untuk larutan berwujud padat, di sini kita lihat contohnya ada paduan logam seperti kuningan yang merupakan campuran dari tembaga dan seng. Kemudian ada perunggu yang merupakan campuran dari seng, tembaga, dan timah. Lalu ada juga parafin wax yang merupakan campuran hidrokarbon berantai panjang. Dan terakhir contohnya di sini ada batu permata yang warnanya itu sangat bervariasi, berbeda-beda, bergantung dari ion logam apa yang terlarut di dalamnya. Satu lagi, larutan itu larutan berwujud gas, ya. Gas apapun itu kalau dicampurkan itu akan selalu membentuk campuran yang homogen. Jadi contoh yang paling sederhana di sini udara yang kita hirup itu juga merupakan contoh suatu larutan. Nah, di sini kita akan fokus pada larutan yang berwujud cair. Nah, dan larutan yang dibahas dalam bab ini tidak hanya larutan dalam pelarut air, tapi juga melibatkan pelarut yang lainnya, termasuk pelarut organik. Mengapa air dan bensin ini tidak saling campur? Ya, ini pengamatan yang bisa kita peroleh ketika kita mencampurkan bensin dengan air. Keduanya ini tidak akan bercampur dan akan membentuk dua fasa yang berbeda. Kemudian kita juga tahu bahwa etanol dengan air ini saling campur pada berbagai komposisi. Kemudian salah satu garam di sini kita punya kalium bromida. Kalau kita larutkan dengan air, kita tambahkan air, ini akan larut. Bagaimana kalau kalium bromida kita tambahkan dengan pengencer cat atau pelarut organik? Hasilnya ini tidak akan larut. Nah, bagaimana kita menjelaskan fenomena-fenomena ini? Faktor apa yang menyebabkan pembentukan suatu larutan? Kenapa etanol dan air itu bisa saling campur, bisa saling larut? Kenapa garam kalium bromida dengan air juga larut? Kemudian faktor apa yang menghalangi pembentukan suatu larutan? Di sini contohnya kenapa air dan bensin tidak saling larut? Kenapa garam kalium bromida tidak larut dalam pelarut organik? Nah, kita harus bisa menjelaskan hal tersebut. Nah, untuk bisa memahami apa yang menjadi gaya dorong pembentukan suatu larutan, kita coba lihat pencampuran spontan molekul gas. Di sini kita punya suatu wadah yang terdiri dari atau yang berisi dua jenis gas, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, yang dipisahkan oleh suatu sekat. Jadi pada awalnya kedua gas tersebut dipisahkan oleh suatu partisi. Nah, apa yang terjadi kalau kita hilangkan partisinya? Ya, suatu sistem kalau kita biarkan, maka sistem tersebut pasti akan bergerak ke suatu keadaan yang paling mungkin. Nah, di sini ada dua kemungkinan kalau kita hilangkan partisinya.
Yang pertama, kedua gas di dalam wadah yang awalnya terpisah tersebut ini akan bersentuhan tetapi tidak saling campur. Jadi yang kuning tetap berada di sebelah kiri, yang merah tetap berada di sebelah kanan. Nah, untuk mempertahankan posisi tersebut, ini kan sulit ya, perlu energi yang besar. Dan ini mungkin hampir tidak mungkin atau sangat tidak mungkin. Kemungkinan yang kedua, begitu partisinya kita hilangkan, kedua gas ini akan segera bercampur atau terjadi peningkatan derajat ketidakteraturan atau entropi. Nah, kemungkinan ini tentu sangat mungkin memerlukan energi yang rendah ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pembentukan larutan gas itu melibatkan transisi dari keadaan yang sangat tidak mungkin ke keadaan yang sangat mungkin. Jadi dorongan untuk mencapai keadaan yang memungkinkan itu yang mendukung pembentukan suatu larutan. Mana keadaan yang paling disukai, mana yang energinya lebih rendah, itu yang menjadi pendorong suatu larutan bisa terbentuk. Kemudian, kenapa tadi air dan bensin tidak saling larut? Apa yang membatasi zat tersebut untuk tidak saling larut? Nah, yang membatasi kemampuan sebagian besar zat untuk bercampur sepenuhnya itu adalah gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini sudah kita bahas ya di semester lalu. Coba dipelajari lagi karena ini yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana proses pelarutan itu terjadi. Kita harus tahu mana gaya antar molekul yang lebih kuat satu dengan lainnya. Nah, di dalam gas, gaya antar molekul ini kecil sekali atau bisa kita abaikan. Kenapa? Karena gas itu kan punya kerapatan yang sangat rendah. Letaknya sangat berjauhan. Jadi, terlepas dari apapun jenis molekul gasnya, gaya antar molekul pada gas ini tidak mencegah terjadinya pencampuran berbagai gas. Ya, makanya di sini tadi di awal kita lihat contoh larutan itu ada yang berwujud gas, bahkan semua gas kalau kita campurkan secara spontan itu akan bercampur membentuk larutan. Nah, beda halnya dengan cairan dan padatan. Pada cairan dan padatan, gaya antar molekulnya ini tidak dapat diabaikan. Kita lihat berbagai contoh larutan lain. Kalau tadi gas dalam gas, sekarang cairan yang larut dalam cairan. Agar terbentuk suatu larutan yang berwujud cair, maka gaya tarik di antara molekul pelarut dan di antara molekul zat terlarut itu harus sekuat gaya tarik-menarik antara zat terlarut dan pelarut. Tadi kita sudah lihat batasan kenapa beberapa zat itu tidak dapat saling campur, itu adalah gaya antar molekulnya. Nah, supaya terbentuk suatu larutan, di sini gaya tarik-menarik atau gaya antar molekul antara zat terlarut dan pelarut ini harus kuat ya dibandingkan atau dengan masing-masingnya, apakah antara pelarut dengan pelarut, molekul atau di antara molekul zat terlarut dengan molekul zat terlarut. Contoh misalnya di sini kita punya benzen. Bagaimana kalau kita larutkan benzen di dalam air? Benzen ini bersifat nonpolar. Air bersifat polar. Jadi kalau kita campurkan air dan benzen, ini tidak akan saling larut. Kenapa? Sekarang kita lihat dari gaya antar molekulnya. Dalam air terdapat ikatan hidrogen yang sangat kuat.
Sedangkan dalam benzen, ini molekulnya berinteraksi secara lemah dengan gaya London. Di sini kita lihat gaya kalau keduanya bercampur, interaksi antara benzen dengan air ini adalah dipol dari air dan dipol terinduksi dari benzen. Ya, air dengan benzen tidak membentuk ikatan hidrogen. Jadi, gaya tarik-menarik antara zat terlarut dan pelarut ini lebih lemah dibandingkan gaya tarik-menarik antara air dengan air, yaitu ikatan hidrogen. Maka air akan lebih memilih untuk tetap bersama molekul airnya. Jadi air dan benzen tidak akan saling larut. Nah, ikatan hidrogen pada air tersebut ini kalau misalnya kita campurkan air dengan benzen, pada saat bergerakan air akan bertemu dengan molekul air yang berdekatan. Nah, ikatan hidrogen tersebut akan menyebabkan molekul air yang akan menempel pada setiap pertemuan. Jadi akan lebih memilih berinteraksi dengan molekul air lagi. Dan ini terus terjadi sampai semua air berada dalam fasa yang terpisah. Jadi nanti kita akan temukan ya ada dua fasa atau tidak akan saling campur. Larutan air dalam benzen, kalau kita aduk mungkin di awal kita akan melihat oh sepertinya saling campur, tapi ini tidak akan stabil. Secara bertahap akan terpisah menjadi dua fasa. Ya. Jadi larutan air dan benzen ini bersifat immiscible atau tidak saling larut. Contoh yang kedua, ini ada etanol. Air dan etanol kita bisa lihat di sini dapat membentuk ikatan hidrogen. Dalam etanol sendiri itu punya ikatan hidrogen. Karena dalam etanol punya gugus OH, H terikat dengan O, ini bisa terikat juga dengan atom oksigen dari aseton yang lain. Begitu juga dengan air, ya. Nah, tapi di sini air dan etanol juga dapat membentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Yang besarnya ini hampir setara dengan ikatan hidrogen dalam cairan murni yang terpisah. Oleh karena itu, di sini air dan etanol bersifat miscible atau saling larut. Nah, untuk mengeneralisasi fenomena tersebut, benzen tidak larut dalam air, kemudian etanol larut dalam air. Kita kenal ada yang namanya aturan like dissolves like. Ya. Apa makna dari aturan tersebut? Yang pertama, ketika molekul zat terlarut dan pelarut memiliki kepolaran yang mirip, maka keduanya akan cenderung membentuk suatu larutan. Contoh di sini etanol polar, air polar. Maka air dan etanol akan saling larut, akan membentuk suatu larutan. Sebaliknya, ketika molekul zat terlarut dan pelarut cukup berbeda kepolarannya, maka larutan dengan konsentrasi yang cukup besar ini tidak akan terbentuk atau tidak akan membentuk suatu larutan. Contohnya, tadi ada benzen, nonpolar, air polar. Karena memiliki kepolaran yang berbeda, maka keduanya tidak akan membentuk larutan. Sekarang kita lihat jenis larutan yang kedua. Bagaimana kalau zat terlarutnya itu merupakan zat padat, pelarutnya cairan. Dalam hal ini misalnya air. Nah, prinsip like dissolves like yang tadi ini juga berlaku untuk kelarutan zat padat di dalam pelarut cair. Pelarut polar dalam hal ini air akan cenderung melarutkan senyawa polar dan senyawa ionik. Sedangkan pelarut nonpolar cenderung melarutkan senyawa yang nonpolar. Ya, jadi yang kepolarannya mirip, pelarut polar dengan senyawa polar, interaksinya nantinya berupa dipol-dipol misalnya, atau pelarut polar dengan senyawa ionik, nanti interaksinya adalah ion dipol, itu akan saling melarutkan. Yang nonpolar juga akan melarutkan senyawa nonpolar.
Nah, di sini kita punya padatan ionik NaCl. Adanya interaksi ion dipol, ion dari Na+ ataupun Cl-, kemudian dipolnya dari air, karena air senyawa polar, ini akan cenderung menarik ion-ion dari suatu padatan kristal NaCl. Nah, kita tahu di dalam padatan kristal ada berbagai titik isi. Nah, untuk bagian sudut dan tepi kristal, ion ini ditahan oleh lebih sedikit ion tetangganya. Akibatnya apa? Akibatnya ion yang berada pada posisi tersebut ini akan lebih mudah terlepas dari kisi kristal dibandingkan ion lain yang berada di titik kisi yang lain di dalam kristalnya. Nah, saat molekul air berhasil melepaskan ion-ion tersebut, misalnya di sini dipol dari air melalui atom oksigen, ini akan menarik Na+, sebaliknya dipol positif, muatan parsial positif dari atom H pada molekul air, ini akan menarik ion Cl-. Nanti setelah ini lepas, sudut dan tepi yang baru ini akan terbuka. Terus seperti itu, ditarik oleh molekul pelarut sampai akhirnya nanti semua kristalnya akan larut. Itu proses pelarutan pada padatan ionik. Nah, ketika ionnya telah bebas dari padatannya, tadi ditarik oleh molekul air, nanti ion-ion tersebut akan dikelilingi oleh molekul air. Di sini kita bisa lihat misalnya Na+ dikelilingi oleh 6 molekul pelarut dalam bentuk oktahedral, begitu pula dengan Cl-. Nah, proses ini kita sebut sebagai hidrasi ion. Jadi ionnya sudah terhidrasi, sudah dikelilingi molekul air. Istilah umumnya dikelilinginya partikel zat terlarut oleh molekul pelarut ini adalah solvasi. Jadi hidrasi ini bagian khusus dari solvasi ketika pelarutnya berupa air. Senyawa ionik ini dapat larut dalam air ketika gaya tarik antara dipol air dan ion atau ion dipol ini mampu mengatasi gaya tarik ion-ion di dalam kristal. Karena kita sudah mempelajari dalam bab kelarutan, tidak semua padatan ionik itu kan larut dalam air. Padatan ionik yang bagaimana yang tidak bisa larut dalam air? Yaitu padatan ionik yang memang gaya tarik ion-ion di dalam kristalnya ini lebih besar dibandingkan gaya ion dipol dari ion tersebut dengan air, dipol dari air. Contoh pelarutan zat padat lain dalam cairan, di sini kita punya molekul polar. Di sini kita punya gula yang merupakan molekul polar. Contohnya kita bisa lihat di sini misalnya gulanya berupa glukosa, di mana glukosa di sini punya gugus OH ya, yang bisa berikatan hidrogen dengan air. Jadi padatan gula yaitu yang merupakan molekul polar ini larut dalam air. Ya. Gaya tarik menarik antara dipol pelarut, dipol dari air, dan dipol dari molekul polar dari zat terlarut ini akan membantu melepaskan molekul polar dari kristal, dari kristalnya, ya, dari padatan kristal molekulnya, yang nantinya akan membawa zat terlarut tersebut ke dalam larutan. Jadi nanti akan terhidrasi sama seperti ion NaCl tadi. Jadi prinsipnya sama ya. Kita di sini menggunakan aturan atau prinsip like dissolves like, yang kepolarannya mirip itu akan saling melarutkan. Yang kepolarannya berbeda itu tidak akan saling larut. Ya. Contoh lain di sini kita lihat yang
senyawa nonpolar, contohnya lilin, yang merupakan campuran padat dari hidrokarbon rantai panjang. Gaya antar molekulnya adalah gaya London. Nah, pelarutnya di sini kita punya benzen yang sama-sama gaya antar molekulnya berupa gaya London yang besarnya sebanding seperti pada lilin. Akibatnya kalau kita campurkan, ini lilin dapat dengan mudah terdispersi di antara pelarut benzen. Nah, karena gaya London ini kan gaya antar molekul yang relatif lemah, jadi gaya dorong ke keadaan yang sangat mungkinnya atau peningkatan ketidakteraturannya, ini yang mendorong terbentuknya larutan. Bagaimana kalau gaya antar molekul dalam zat terlarut dan pelarutnya cukup berbeda? Keduanya ini tidak akan membentuk larutan. Contoh padatan ionik atau padatan molekul yang sangat polar, kalau tadi kan larut dalam air, dalam pelarut polar. Ini kalau kita larutkan dalam benzen, tidak akan larut. Kenapa? Karena gaya antar molekul pada zat terlarutnya ini lebih kuat, ya, tidak bisa diatasi oleh gaya tarik antara molekul polar tersebut dengan molekul nonpolar. Jadi kalau kita bandingkan, ikatan hidrogen tidak dapat diatasi atau lebih kuat dibandingkan dengan dipol terinduksi atau ikatan ionik. Pada padatan ionik ini lebih kuat dibandingkan gaya antar molekul ion dipol terinduksi. Dipol terinduksinya ini dari molekul benzen. Kita lihat contohnya, zat mana yang akan lebih larut dalam air? Air ini senyawa polar. Kita gunakan prinsip like dissolves like. Atau kita lihat dari kekuatan gaya antar molekulnya. NaCl tadi sudah dibahas, ya. Padatan ionik akan cenderung larut dalam pelarut polar. Maka di sini NaCl akan larut dalam air. Bagaimana dengan gula? Gula juga tadi sudah dibahas. Gula ini merupakan senyawa polar, punya gugus OH juga yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Jadi gula bisa larut dalam air. Bagaimana dengan kalsium karbonat? Nah, kalau kita ingat kembali pada bab kelarutan, kalsium karbonat ini merupakan salah satu padatan yang sukar larut di dalam air. Artinya, ikatan ionik antara Ca2+ dengan CO32- ini lebih kuat dibandingkan dengan gaya ion dipol antara ion Ca2+ atau CO32- dengan molekul air. Ya, jadi CaCO3 ini tidak larut dalam air. Kemudian metanol ini molekul polar, kemudian punya gugus OH, bisa berikatan hidrogen dengan air, maka metanol akan larut dalam air. Yang terakhir, di sini kita punya bifenil. Kalau kita lihat dari strukturnya, ini merupakan senyawa nonpolar. Berarti nonpolar tidak akan larut dalam senyawa polar. Jadi jawabannya hanya NaCl, gula, metanol yang akan larut dalam air. Kemudian, zat mana yang akan larut dalam benzen? Sama seperti tadi, ini kita gunakan prinsip like dissolves like. Benzen bersifat nonpolar. Heksana ini juga bersifat nonpolar. Jadi heksana akan larut di dalam benzen. Bagaimana dengan KBr? Nah, kalau kita ingat prinsip aturan kelarutan, semua padatan ionik yang mengandung golongan kation golongan alkali itu larut, ya. Jadi di sini larut dalam pelarut air maksudnya. Di sini KBr merupakan garam yang lebih larut di dalam air, ya, dalam pelarut polar.
bukan di dalam bensin. Kemudian selanjutnya trans fat atau trans oleic acid. Di sini kalau kita lihat dari strukturnya, ini merupakan molekul nonpolar. Jadi yang trans oleic acid ini akan larut dalam bensin. Terakhir, naftalen. Ini juga merupakan molekul nonpolar. Ini akan larut di dalam pelarut yang nonpolar juga, yaitu bensin. Jadi jawabannya ada 3, heksana, trans oleic acid, dan naftalen.